Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Pertama, kita lihat dari segi pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk. Nah, sehingga kegiatan pada perusahaan dagang itu akan meliputi pembelian, pembayaran, penjualan, dan penerimaan uang. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk transaksi penjualan ataupun pembelian barang dagang, terlebih dahulu kita harus mengetahui syarat dari jual beli. Yang pertama, ada yang namanya FOB shipping point. Nah, FOB shipping point ini maksudnya adalah kita sebagai pembeli akan mengakui barang tersebut ketika barang itu keluar dari gudang penjual. Nah, sehingga biaya yang terjadi di perjalanan seperti ongkos angkut atau risiko yang terjadi di jalan itu ditanggung oleh pembeli. Itu FOB shipping point. Yang kedua ada FOB destination point. Untuk FOB destination point itu pembeli boleh mengakui barang tersebut ketika barang tersebut sampai di gudang pembeli. Artinya biaya yang terjadi di perjalanan atau biaya ongkos angkut atau biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Nah, ini syarat dari jual beli. Kakak ulangi kembali, kalau FOB shipping, pembeli mengakui barang tersebut ketika barang itu keluar dari gudang penjual, sehingga ongkos angkut ditanggung oleh pembeli. Kalau FOB destination, pembeli boleh mengakui barang tersebut ketika barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga ongkos angkut ditanggung oleh penjual. Selanjutnya, untuk potongan harga. Potongan harga ini adik-adik dia ada dua jenis. Ada namanya cash discount atau potongan tunai, ada namanya trade discount atau potongan dagang. Perbedaannya adalah kalau cash discount itu potongan yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Nah, berarti artinya cash discount ini hanya muncul ketika transaksi penjualan atau pembelian sebelumnya dilakukan secara kredit ya. Nah, biasanya gitu ya, transaksi secara kredit ada termin atau syarat pembayarannya. Termin itu seperti 2/10, N/30. Artinya, jika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Nah, itu potongannya. Tapi maksimal kredit 30 hari. Nih. Itu maksudnya ya. Lalu potongan perdagangan atau trade discount. Biasanya potongan perdagangan atau trade discount ini adalah potongan langsung. Misalnya, kita membeli barang secara banyak. Nah, lalu diberikan diskon langsung misalnya 5%, 10%, atau misal kita belanja di mall. Nah, beli baju misalnya. Nah, langsung dipotong sekian persen. Itu namanya trade discount. Ya. Berarti kesimpulannya, kalau cash discount dia muncul akibat dari penjualan kredit atau pembelian kredit. Ketika kita bayar lebih cepat, maka kita dapat diskon. Tapi kalau trade discount itu potongan langsung pada saat kita melakukan pembelian ataupun penjualan pada saat terjadinya transaksi. Selanjutnya adik-adik, biasanya adik-adik di perusahaan dagang ini dia memiliki transaksi yang lebih banyak dan sering terjadi, seperti transaksi penjualan,
pembelian. Nah, untuk membantu agar kita melakukan penjurnalan lebih efisien, maka kita menggunakan jurnal khusus gitu ya, jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini terbagi ada 4 jenis. Tapi ini sifatnya tidak baku ya. Boleh dikembangkan oleh perusahaan lebih dari 4 jenis ini, tergantung kebutuhan perusahaan itu tersendiri. Nah, pertama jurnal khusus itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ya. Ini digunakan untuk khusus transaksi penjualan secara kredit saja. Nah, yang kedua ada buku penerimaan kas atau jurnal penerimaan kas. Ini kita gunakan untuk transaksi kas masuk seperti penjualan tunai ya. Kalau kita jual tunai, kita dapat uang masuk. Atau transaksi penerimaan piutang dari pelanggan dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini kita tujukan untuk transaksi pembelian kredit saja. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini kita tujukan untuk transaksi yang melibatkan kas keluar. Contoh, pembelian tunai, bayar hutang, bayar beban-beban. Ya, ini dia. Lalu adik-adik, karena banyaknya transaksi di perusahaan dagang gitu ya, di mana banyak terjadinya penjualan kredit, penjual atau pembelian kredit. Nah, sehingga kita akan memiliki beberapa, kalau untuk penjualan kredit berarti pelanggan kita istilahnya debitur ya. Kita memiliki beberapa debitur, sedangkan pembelian kredit kita memiliki beberapa kreditur. Nah, sehingga adik-adik, karena banyaknya debitur atau kreditur kita, maka kita tidak cukup hanya membuat buku besar piutang dan buku besar hutang saja. Nah, namun buku besar piutang kita itu akan kita rincikan nantinya. Makanya kita harus membuat nanti yang namanya buku besar pembantu piutang. Nah, untuk buku besar pembantu piutang itu akan kita rincikan nanti masing-masing debitur kita, misalnya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Kita bikin buku besar pembantu piutang. Nah, seperti ini bentuknya ya. Tanggal, nomor bukti, keterangannya. Biasanya ada kolom referensi ya. Debit, kredit, boleh saldo, boleh nanti saldo ini kita bagi dua ya, debit, kredit. Bentuknya sama seperti buku besar umum. Hanya saja buku besar pembantu piutang ini kita buat untuk masing-masing nama debitur kita. Nah, lalu selain buku besar hutang, kita juga akan membuat buku besar pembantu hutang. Gunanya adalah untuk merincikan masing-masing kreditur kita. Dan bentuk buku besarnya sama ya. Sama. Ini dia. Nah, untuk tahap pertama ini untuk akuntansi perusahaan dagang sampai di sini dulu. Nanti kita sambung tahap keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.